Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwati azani Allah wa iyyakum. Insyaallah setiap Kamis yang pertama dari kajian kita akan selingi dengan kitabul ilmi. Seharusnya sirah. Jadi kita selingi dengan kitabul ilmi supaya kita dapat faedah dari nasihat para ulama tentang al-ilmu. Saya ambil dari kitabul ilmi yang ditulis oleh al-Imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala ta'riful ilmi. Beliau berkata, definisi al-ilmu. Dalam bahasa Arab, jika alif lamnya dihilangkan, maka dibaca dengan ilmun. Maka artinya nakirah, sifatnya umum, belum jelas. Tapi bila ditambahkan dengan alif lam, maka dibaca dengan al-ilmu, disebut dengan ma'rifat. Artinya sesuatu yang telah ditentukan. Ikhwati azani Allah iyyakum, al-ilmu diddu al-jahli au naqidul jahli. Al-ilmu itu lawan katanya adalah al-jahlu. Apa artinya? Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengenali atau mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya dengan sempurna. Sebut ilmu. Tapi beliau berkata, adapun pengertian menurut Islam, ilmu itu huwal ma'rifatu wa huwa diddul jahl. Sebuah pengetahuan yang menjadi lawan dari kebodohan. Ada lagi ulama yang mengartikan ilmu artinya adalah awdahun min ayyuraf, sesuatu yang menjelaskan tentang perkara yang ingin diketahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengannya ada kebaikan, akan difaqihkan baginya tentang agama. Apa faedah di sini? Yakni ikhwati azani Allah wa iyyakum, dengan berdasarkan hadis ini, anna haqiqatal ilmi huwa ilmu syar'i. Ilmu yang sejati itu adalah ilmu tentang pengetahuan syariat Allah. Ilmun ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinat, yaitu ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya berupa penjelasan wal huda, dan berupa petunjuk ke jalan yang lurus. Di apa saja yang Allah turunkan kepada Nabi berupa penjelasan dan petunjuk, maka disebut dengan apa? Al-ilmu. Wa huwal ilmu alladhi fihi sana' wal madah. Inilah ilmu yang di dalamnya dipenuhi dengan sanjungan dan pujian. Berarti ketika seseorang memiliki hal ini, dia akan dipuji, dia akan disanjung, dia akan dimuliakan.
Dengan kata lain, orang itu punya banyak kebaikan. Maka hadis tadi yang kita baca dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah dengannya ada kebaikan, akan Allah faqihkan dia tentang ilmu apa? Agama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita juga berkata dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, innal anbiya'a, sungguh para nabi itu lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, mereka tidak mewariskan harta dinar dan dirham. Wa innama warrasul ilma, sungguh mereka itu telah mewariskan al-ilmu. Jadi warisan Nabi itu ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin, barang siapa yang dia mengambil warisan Nabi, ia telah mengambil bagian yang besar. Perkara penting dalam hidupnya. Ini al-ilmu. Inilah ilmu yang diwajibkan bagi tiap-tiap orang yang dibebani syariat dari kalangan muslimin mempelajarinya. Atau dengan kata lain, belajar ilmu yang seperti ini hukumnya apa? Fardu alal a'yan atau alal kifayah? Alal a'yan. Setiap jiwa terkena kewajibannya. Wa minal ma'lum anna alladhi warathahul anbiya innama huwa ilmun syar'iyyah, ilmu syariatillah. Sudah kita ketahui bersama bahwa warisan Nabi itu ilmu agama, bukan ilmu tentang bagaimana menanam pohon kurma. Kalau itu yang dimaksud, Nabi pernah kalah berlomba menanam pohon kurma dengan sahabat. Bukan ilmu tentang bagaimana memelihara binatang ternak, karena itu urusan dunia, dan Nabi berkata, antum a'lamu minni min umurid dunyakum, engkau lebih tahu dibandingkan aku dalam masalah urusan apa? Dunia kalian. Juga bukan ilmu tentang menghitung jarak bintang ke bintang, bumi ke bulan, bukan. Sebab Nabi berkata, inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsibu. Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak menulis dan tidak apa? Menghitung. Bukan itu. Tapi ilmu apa ya kawan? Ajin. Hitungan yang datang dari Nabi, dari Allah. Seperti hitungan apa ya kawan? Waris. Ini ilmu. Tapi bukan kita katakan selain daripada yang berkaitan dengan agama bukan ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang tidak memiliki manfaat. Bukan. Kita katakan ini ilmu yang bisa memberi manfaat. Nabi berkata, ikhris ala ma yanfa'uka. Serius dan sungguh-sungguhlah kamu terhadap segala sesuatu yang memberimu manfaat. Ini manfaat baik urusan dunia maupun urusan apa? Tentu saja lebih utama urusan akhirat. Ma rasulin nasil musana'at, kata beliau. Nabi tidak mewarisi ilmu tentang keinsinyuran atau teknik dan sebagainya, tapi bukan berarti tercela. Wa may yata'allaqu biha, atau hal-hal yang berkaitan dengannya. Bal innar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadama al-Madinah wajada an-nasa yu'baruna an-nakhl. Bahkan dulu Nabi ketika datang ke kota Madinah, beliau tahu penduduk Madinah adalah orang yang paling pintar dalam menanam apa? Kurma. Ya. Yakuna qala lahum lamma ra'a min ta'bim kalaman yani annahu la hajatan ila hadha fa'alu. Artinya apabila rahimahullah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ilmu tentang agama, mengenal Allah. Tujuan mereka diciptakan oleh Allah. Mengenal nabinya, bagaimana cara meniru jalan yang ditempuh olehnya, mengenal agamanya, bagaimana mengamalkan dengan bukti yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya berupa agama. Akhi fillah azanillahu wa iyyakum, maka Al-Imam Al-Utsaimin mengatakan, kalau begitu kita harus tahu keutamaan ilmu ini. Keutamaan yang tidak mungkin disaingi dengan urusan selain ilmu. Laqad madaha Allah subhanahu wa ta'ala al-ilma wa ahlah. Allah sungguh memuji
ilmu dan pemilik ilmu. Wa hatta ibadahu 'alal ilmi wa tazawwadu minhu. Dan Allah memerintahkan manusia untuk belajar ilmu dan berbekal dengan ilmu. Wa kadzalika as-sunnah al-mutahharah, sama hadis-hadis Nabi juga menjelaskan hal itu. Anjuran agar hamba Allah belajar ilmu dan berbekal dengan ilmu. Fal ilmu min afdhalil a'malis shalihah. Ingat ikhwan, kata beliau, termasuk amal soleh yang paling utama adalah ilmu syariah, ilmu agama. Wa huwa min afdhali wa ajril ibadat. Bahkan kita mengetahui peribadatan dalam Islam banyak, paling tingginya peribadatan itu adalah ilmu. Karena semuanya butuh ilmu. Ustaz, bukankah amal yang paling utama jihad? Ya, tapi jihad butuh apa, kan? Ilmu. Ustaz, bukankah amal yang bisa menyelamatkan seseorang masuk dari neraka dan masuk surga dengan izin Allah dan rahmatnya Allah Ta'ala adalah sholat tepat pada waktunya? Ya, tapi sholat butuh apa? Ilmu. Puasa butuh ilmu. Jangankan perkara yang tadi kita sebutkan, muamalah dengan manusia juga membutuhkan. Makanya para ulama mengatakan ilmu itu adalah inti dari sebuah amal. Dia nggak punya nilai kalau tidak ada ilmunya. Nah, kadzalik. Ustaz, bukan niat, ya, tapi niat juga membutuhkan apa? Al-ilmu. Nah, ikhwati azani Allah wa iyyakum. Beliau mengatakan ikhwati azani Allah wa iyyakum, li'annahu naw'un minal jihad fi sabilillah fa inna dinallahi innama qama bi amrayni. Bahkan ilmu salah satu cabang dari jihad di jalan Allah. Nggak ada di antara kita yang tidak kepingin berjihad, toh? Semua kita pengen jihad. Nabi menyebut dalam riwayat Imam Abu Dawud, orang yang tidak punya keinginan berjihad itu cuma golongan munafik. Lihat, kita punya keinginan berjihad. Nah, salah satu cabang jihad adalah apa? Belajar ilmu agama. Antum jangan pahami jihad hanya dengan apa? Perang menggunakan peluru tajam, tidak. Antum gunakan pena, antum catat. Sungguh-sungguh untuk antum hafal. Menyalin kembali, kemudian antum tuangkan dalam sebuah tulisan, sampaikan kepada manusia supaya mereka mengambil faedah. Itu bagian dari jihad. Dan agama ini, kata beliau, tidak akan tegak kecuali dengan dua perkara. Ahaduhuma al-ilmu wal burhan. Salah satunya adalah tegaknya agama dengan ilmu dan burhan. Hujjah. Coba perhatikan, seluruh para nabi diutus oleh Allah pertama kali dengan senjata atau dengan ilmu? Ilmu. Dengan hujjah. Bukanlah Nabi Nuh diutus kemudian menghunuskan pedang. Tidak pula Nabi Ibrahim alaihi salam. Tidak pula Musa, Isa, dan yang lain-lainnya di kalangan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Tidak, akan tetapi termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyampaikan ilmu. Wa ma 'alaika illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban atasmu hai Muhammad kecuali engkau terangkan dengan penjelasan yang nyata. Ai bil ilm, dengan ilmu. Allah berkata dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili." Katakan hai Muhammad, inilah jalanku. Cuma satu jalan. Karena Allah menyebutnya dengan sabili, itu berarti jalannya cuma apa? Allah tidak mengatakan subuli, jamak. Tapi Allah katakan dalam bentuk mufrad, sabili, jalanku. Ad'u ilallah, aku berdakwah menyeru manusia kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah. Apa itu basirah? Ilmu. Maka dakwah butuh ilmu. Ini jihad yang pertama, yaitu dengan ilmu dan bayar. Yang kedua, tegaknya ilmu itu dengan al-qitalu was-sinan, ya dengan pedang, dengan senjata. Fala budda min hadainil amrayni wa la yumkinu an yakuma dinullahi ta'ala wa yudhiru illa bima jami'an. Sudah menjadi ketentuan dari Allah, tidak mungkin tegak agama ini kecuali dengan dua hal ini. Kekuatan ilmu dan kekuatan apa? Nah, senjata.
Dan senjata orang beriman salah satunya itu tadi ilmu. Akhirnya azanillahu wa iyyakum, berapa banyak pedang tidak sanggup menebas leher seseorang dengan sebab ilmu. Saya tentu melihat betapa bencinya sebagian orang Quraisy dahulu sebelum masuk Islam kepada Nabi, menghunus pedang di hadapan Nabi, ingin membunuh. Nabi hanya mengatakan dengan ilmu, fa'lam annahu la ilaha illa huwa. Ketahuilah tidak ada yang patut diibadahi kecuali Dia. Pedang itu tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa di hadapannya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Bukankah Umar bin Khattab datang kepada Nabi dalam keadaan murka, ingin membunuh Nabi, tapi sebelumnya dia bertemu dengan salah seorang sahabat yang telah masuk, salah seorang Quraisy yang telah masuk Islam, tapi menyembunyikan keislamannya ketika itu. Maka ia bertanya, hendak kemana engkau wahai Ibnu Khattab? Kepada Muhammad, maka aku akan memenggal lehernya. Maka kata orang itu, apa engkau lupa? Apa engkau tidak tahu? Adikmu Fatimah bintul Khattab, dia telah mengikuti agamanya Muhammad. Maka Umar pun berbalik arah menuju kepada siapa? Fatimah. Saat itu dia mendengar Fatimah dan suaminya sedang membaca apa? Al-Quran. Al-Quran ilmu atau bukan? Ilmu. Dia membaca Al-Quran. Umar datang meminta kepada suami dari Fatimah untuk menunjukkan Quran, tapi ditolak. Karena Fatimah mengatakan, innaka anta najis, karena kamu najis, masih musyrik. Maka Umar memukulnya sehingga telinganya Fatimah keluar apa? Lalu ia mengambil mushaf itu, lembaran mushaf, lalu dia membaca firman Allah Ta'ala, ilmu. Maka hatinya yang keras melembut. Kebenciannya kepada Nabi dibalik oleh Allah dengan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keinginannya untuk membunuh Nabi dibalik oleh Allah Ta'ala menjadi keinginan untuk mengucapkan kalimat syahadatain. Ilmu ya ikhwatillah. Maka barang siapa ingin dijayakan oleh Allah, pegang ilmu. Dan Anda lihat, seluruh jalannya orang-orang yang besar dalam Islam ini jalannya ilmu. Jalan yang ditempuh oleh ilmu. Kesibukan mereka dengan ilmu. Tidak ada sesuatu yang lebih mereka cintai dan merasa lezat dengannya di kehidupan dunia ini dibandingkan dengan ilmu. Apa mereka tidak bekerja? Bekerja. Tapi kecintaan mereka kepada ilmu mengalahkan itu semua. Artinya pekerjaannya tidak melalaikannya dari ilmu agama. Apa mereka tidak bersosialisasi dengan manusia, masyarakat? Nah, mereka orang yang bersosialisasi dengan manusia. Jangankan yang muslim, sama yang kafir mereka bersosialisasi. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat kepada raja-raja dengan apa ya Pak? Ilmu. Beliau mengirim surat kepada Raja Herakli, mengirim surat kepada raja-raja Romawi, Persia dengan ilmu. Nah, makanya sehingga membuat Herakli tidak merobek-robek suratnya karena Herakli tahu isi yang terdapat dalam suratnya Nabi adalah apa? Ilmu. Kecuali raja siapa? Persia, yang dia merobek, kemudian Nabi menyebutkan Allah akan robek-robek, Allah akan cabik-cabik. Ternyata negerinya tercabik-cabik setelah itu. Kama qala alaihi salatu wasallam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Az-Zumar, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yaqdarul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Siapakah dia orang yang senantiasa berdiri tegak di tengah malam, sujud dan berdiri merasa takut dengan ancaman negeri akhirat serta berharap rahmatnya Allah, rahmat Rabbnya, jika bukan orang yang berilmu, maksudnya Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Ketika manusia punya ilmu, pertama qanit, dia hidupnya tenang. Disibukkan dengan tujuan yang paling utama. Akhi, manusia di dunia ini punya banyak tujuan. Tapi dari sekian banyak tujuan, ada tujuan yang paling utama. Apa tujuan paling utamanya? Sampai ke kampung asalnya. Apa kampung asalnya manusia? Negeri akhirat, yakni surga, jannatul ma'azwa. Dan dia tidak akan bisa sampai ke negeri ini tanpa mengetahui rambu-rambu, alamat, tanda-tanda, arahan-arahan yang bisa sampai. Negeri akhirnya jauh ya akhi. Perjalanan menuju kepada negeri itu butuh bekal yang banyak.
dan membutuhkan tanda-tanda yang mengarahkan kepada negeri itu, dan itu tidak lain adalah ilmu yang membuat dia kemudian menjadi merasa takut kepada Allah Taala, mengkhusyukkan dirinya dan beribadah kepada Allah. Ilmu. Maka ketika antum, ana, kita semua belajar tentang ilmu, jangan khawatir. Kita telah mengambil bagian yang besar, salah satu jalan untuk bisa sampai kemana? Surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Man salaka tariqan, barang siapa berjalan menempuh sebuah perjalanan, yaltamisu, dia mencari dalam perjalanannya itu fihi ilman, untuk mencari ilmu agama. Sahalallah, Allah akan memberikan kemudahan lahu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, jalan untuk bisa sampai ke mana? Surganya Allah Azza wa Jalla. Akhi, yang berarti belajar ilmu yang semangat. Ini bekal untuk bisa sampai kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Gak ada suatu perkara yang membuat para sahabiah cemburu dengan para sahabat kecuali apa? Ilmu. Ketika para sahabat, yakni kaum laki-laki sahabatnya Nabi, diperintahkan berjihad, kaum wanita biasa saja, padahal mereka ingin berjihad. Ketika kaum laki-laki bersedekah dengan hartanya, kaum wanita biasa saja, padahal mereka juga ingin bersedekah. Tidak datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum laki-laki itu berpuasa dan wanita tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin siapa? Mereka juga tidak masalah. Tapi ketika mereka menjumpai sahabat Nabi, tiap hari duduk di samping Nabi, istifadah, mengambil faedah tentang ilmu, baru para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kaum laki-laki mengalahkan kami. Mereka bersedekah dengan hartanya, mereka dapat pahala. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa, kami dapat pahala, dia dapat pahala. Mereka berjihad di jalan Allah, jika mereka mati, mereka masuk surga. Jika mereka meninggal dunia, jika mereka hidup, mereka pulang membawa harta rampasan perang. Dan mereka duduk bersama engkau hampir di tiap keadaan. Maka kata wanita ini, kami mohon kepada engkau, buatkan untuk kami 1 hari mengambil ilmu darimu. Khafillah azanillahu wa iyyakum. Lihat kecemburuannya para sahabat, memang ilmu. Dan memang Nabi kita menyebutkan, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh ada sebuah kecemburuan kecuali pada 2 perkara. Siapa yang bisa menjawab? Yang pertama apa ya, kawan? Rajulun a'tahu Allah Ta'ala al-ilm. Seseorang yang Allah karuniakan kepadanya ilmu agama, yang dia memutuskan segala urusannya dengan ilmu. Kita boleh cemburu, maksud cemburu kita pengen seperti itu. Kita boleh cemburu, maksudnya kepingin seperti dia, memutuskan semua perkara dengan ilmu. Sampai dia membelanjakan hartanya, dia pikir dengan ilmu. Manfaat, tidak manfaat. Negeri akhirat atau dunia. Dia pikir dengan ilmunya. Coba kalau nggak berilmu ya, Pak. Kalau nggak berilmu, dia nggak bisa menggunakan hartanya dengan tepat. Coba bedakan antara wanita yang punya ilmu agama dengan yang tidak punya ilmu agama. Yang punya pemahaman agama dengan baik dengan tidak. Wanita yang tahu agama, datang ke pasar belanja, lihat toples warna ungu misalnya, beli hari itu. Besok datang lagi dapat berubah warnanya jadi hijau dan merah, dia nggak akan beli karena fungsinya sama. Sebab kalau dia beli, dia masuk dalam kategori apa? Musrifin. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka sama orang yang bersikap apa? Boros. Tapi coba kalau wanita nggak tahu agama, padahal sama-sama namanya toples. Toples ya namanya, tempat kue itu ya. Iya. Toplesnya sama, cuman warnanya beda. Yang ini merah, ini hijau, ini kuning, ini biru. Beli semua. Padahal yang dipakai cuma 1. Itu menandakan tidak tahu tentang apa? Ilmu. Kalau punya ilmu dia akan berhitung. Untuk apa 10 toples, 1 aja yang dipakai mubazir, lebih baik sisanya sedekahkan ke masjid, ke ma'had, ke perjuangan di jalan Allah, membantu kaum muslimin di Rohingya, di Suriah. Masih banyak dia bisa
pertemukan untuk negeri akhirat. Itu bedanya orang beriman dengan tidak. Saya ikhwati azanillah wa iyyakum. Nah, hakada ya ikhwati azanillah wa iyyakum. Apa misalnya lelaki yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Nanti bisa perhatikan antara orang yang memiliki ilmu agama dengan yang tidak. Kalau orang-orang yang memiliki ilmu agama, dia akan berpikir penampilannya yang bermanfaat buat dunia dan hujah di yaumil qiyamah. Ya toh? Beli baju misalnya. Thayyib. Kalau yang enggak tahu agama, baju harganya mahalnya luar biasa, sirinya robek. Apa namanya ini? Pundaknya robek. Celana itu harganya mahal, tahu-tahu robek apa bagian apa? Lututnya. Kan dia enggak tahu agama. Barang robek dibeli. Iya. Dia nggak ngerti tentang membedakan mana maslahat yang besar dan mana mudarat. Ya nggak bisa. Tapi kalau orang yang berilmu agama dia tahu. Beli baju buat apa? Nutup aurat. Oh, yang jangan membuka aurat, yang utuh. Saya alhamdulillah, dia tahu ilmu agama. Hakada ya ikhwati azanillah wa iyyakum. Makanya ilmu, beliau mengatakan ikhwati azanillah wa iyyakum, membedakan kemuliaan dengan kebinasaan. Ilmu itu bisa menjadi sebab membedakan mana kemuliaan dan mana kebinasaan. Makanya Allah berkata, "Qul hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Ini kalimat tanya yang jawabannya sudah pasti tahu. Untuk menunjukkan bahwa ini merupakan bentuk penghinaan bagi mereka yang menyelisihinya. Apa itu kata Allah? Katakan hai Muhammad, apakah sama antara orang berilmu dengan orang yang tidak? Antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Ini jawabannya apa ya, Pak? Jawabannya apa? Sama enggak antara orang berilmu dengan tidak? Itu menunjukkan tidak berilmu itu jelek. Tidak berilmu itu buruk. Kalau orang berilmu bisa membedakan ini halal, ini haram. Coba antum lihat. Nabi ketika selesai sholat subuh, mengawali pagi harinya, doanya apa? Di antara doanya apa, Pak? Allahumma inni as'aluka ilman, kemudian warizqan, kemudian wa amalan. Anak tanya kepada antum, yang diminta oleh Nabi pertama apa? Ilmu. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala, beliau mengatakan, kenapa ilmu dulu yang diminta? Beliau menyebutkan dalam syarah zikir dan doa kitab beliau bahwa dengan ilmu orang bisa membedakan mana halal dan mana haram. Makanya yang kedua diminta apa itu, Ikhwan? Rezeki yang kalau orang nggak punya ilmu dia nggak tahu ini halal atau haram. Haram pun dia bilang entar belakangan urusannya. Tapi kalau orang berilmu tidak. Benda haram itu punya dampak. Dampak buat akalnya, dampak buat kesehatannya, terutama dampak buat hatinya. Alaysa kadzalik? Nah, kalau antum punya ilmu, antum akan tahu, akhi, antum makan roti. Antum jalan di tengah jalan di tengah jalan ada roti. Antum nggak tahu siapa yang punya, ambil atau tinggal. Tuh, ini kan sudah belajar ilmu ya, Ikhwan. Ayo, Ikhwan, antum jalan, dapat roti di tengah jalan, ambil atau dibiarkan? Loh, bukan punya antum. Bukan punya antum ya, Ikhwan. Dibiarkan atau diambil? Kalau dibiarkan mau basi, nanti basi. Gimana? Diambil atau tidak? Diambil. Dimakan atau disimpan? Dimakan atau disimpan ya, alhamdulillah. Atau diganti pertanyaan, boleh dimakan atau tidak? Boleh? Lah, bukan punya antum. Antum makan. Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta kamu dengan cara yang batil. Makan atau tidak ya, alhamdulillah? Bukan punya antum. Masih nekat antum makan. Dimakan atau tidak ya, alhamdulillah? Ya dimakan, tapi dengan konsekuensi ketika ada yang mengakuinya antum kembalikan.
Kenapa demikian? Karena ada kaidah ikhwafillah, kita nggak boleh melakukan sikap tabdzir kalau makanan itu tidak antum makan menjadi haknya setan. Maka dimakan, nanti kalau ada yang mengaku diganti. Saya itu ikhwati. Kalau kita belajar ilmu kita akan tahu. Hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina ya'lamun? La yastawun. Yang enggak sama atau enggak akan sama antara orang yang mengetahui ilmu dengan orang yang tidak mengetahui ilmu. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang bisa mengambil pelajaran itu cuma orang-orang yang berilmu, yang punya akal yang cerdas, disebut ulul albab. Allahu a'lam bishawab. Apa faedah yang lainnya ikhwafillah? Ilmu itu menjadikan sebab terangkatnya derajat seseorang. Disebutkan sini ikhwafillah. Ini sudah saya yakin antum sudah hafal ayatnya. Bagaimana ayatnya, ikhwan? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hari ini alhamdulillah kita semua punya harapan derajat kita diangkat oleh Allah Ta'ala. Tapi pada hari ini tidak semua kita tahu bagaimana cara agar kita diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Maka pada hari ini kita harus tahu salah satu cara yang paling utama adalah belajar ilmu. Derajatnya diangkat oleh Allah. Antum tidak akan menjumpai orang berilmu dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak mungkin. Wadah? Dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sekalipun jasadnya sudah tidak ada, kemuliaannya terus tersebar. Siapa contohnya? Tentunya contoh yang paling utama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Beliau telah wafat, tapi ilmu yang datang dari beliau sampai akhir dunia diakui oleh manusia, baik itu mukmin maupun kafir. Alaihi kadalik. Belum lagi ikhwati azanillahu wa iyyakum para ulama kita, Imam Bukhari. Orangnya sudah enggak ada. Siapa pada hari ini kaum muslimin yang enggak mengenal Sahih Bukhari? Semua orang kenal. Semua orang muslim kalau dia benar Islamnya pasti tahu minimal pernah dengar nama Imam Bukhari. Sahih? Ustaz, bagaimana dengan kekayaan? Ya, boleh jadi kekayaan membuat orang dikenang, tapi dikenang dengan keburukannya. Siapa contohnya? Qarun. Dikenang sama orang, tapi yang dikenang apanya? Kejelekannya. Adapun orang-orang berilmu dikenang tentang kebaikannya. Makanya kata para ulama, yakni walau mata ajsamuna, walaupun jasad kami mati, fa insyaallah taala ilmuna hayyun bima syaallah. Ilmu kami akan tetap hidup dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka antum lihat, orang berilmu kalau mati tetap hidup apanya? Ilmunya. Orang bodoh mati, apa yang mau dikenang? Enggak ada. Bahkan kematiannya orang bersyukur, alhamdulillah sudah mati orang bodoh itu. Maksudnya bodoh karena dengan kebodohannya dia merusak agama. Mungkin kami tidak maksud. Lain kami hafizna, kamu belajar ilmu agama. Dan semua orang soleh jika berwasiat kepada anak-anak mereka berwasiat alaikum bil ilmi. Atas dirimu berpegang teguh dengan apa? Ilmu. Tapi lihat, syaitan kepingin manusia tersesat. Maka bagaimana cara dipalingkan manusia dari ilmu? Dipalingkan dari ilmu agama yang benar. Sehingga derajatnya menjadi rendah. Nabi bersabda, idza tabayyatum bil ina wa akhadtum adzabal baqar wa raditum bizara' wa taraktumul jihad sallallahu alaikumudz dzul. Bila kalian sudah berdagang dengan cara ina, memegang ekor sapi berjalan di belakangnya, redha dengan bercocok tanam, yakni kalian disibukkan dengan urusan dunia kalian dan kalian tinggalkan jihad, yakni tinggalkan mempelajari ilmu agama salah satunya. Allah timpakan kepada kalian kehinaan, la yanzi'uhu ankum, tidak akan dicabut itu dari diri kalian, kehinaan itu. Hatta tarji'una ila dinikum. Ila ilmu. Sampai kalian kembali kepada agama kalian, kepada ilmu. Nah, kita tanyakan, kenapa pada hari ini kita jumpai kaum muslimin porak-poranda? Karena nggak punya ilmu. Kalau tak belajar ilmu, maka dia mengambilnya bukan pada ahlinya. Ini musibah akhir zaman yang kita jumpai. Maka dijumpai banyak orang berfatwa, banyak orang berpidato, banyak orang berkhutbah bi ghairi ilmin, nggak pakai apa? Ini yang merusak. Kalau ilmu itu ada, nggak mungkin mereka tersesat. Wong Nabi yang berjanji. Kata Nabi, taraktu fikum amrayn. Kutinggalkan kepada kalian dua
perkara. In tamassakum bima ba'di, kalau kalian sepeninggal berpegang dengan dua perkara tersebut, lan tadillu abada, enggak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu, ikhwan? Kitabullah wa sunnati, ilmu ya ikhwan. Quran dan sunnah. Kami sampaikan ini supaya antum para pemuda yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala bersemangat dalam belajar ilmu agama. Sungguh-sungguh usia antum Masya Allah perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dimulai dengan apa? Menghafal Quran. Ibnu Hajar dan Imam Nawawi punya moto. Apa motonya Imam Nawawi? Kami tidak mengajarkan kecuali kepada orang yang hafal Quran. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidak selayaknya kami ajarkan ilmu kecuali mereka yang mencintai Quran dan menghafalnya. Seolah-olah dulu ulama kita mengatakan kejayaan dimulai dengan menghafal Quran, ilmu. Coba dimanfaatkan waktunya, akhirnya yang masih muda-muda. Sudah sering saya sampaikan kepada antum, jangan banyak-banyak kalau antum merasa berat. Cukup sehari hafalkan satu ayat. Kalau antum ditakdirkan oleh Allah, bila kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala usianya 60 tahun, saat ini mungkin usia kita 30 tahun, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah usia ke-60 kita sudah hafal Quran. Satu ayat. Cukup antum baca Alif Lam Mim, sudah antum ulang-ulang dari pagi sampai pagi ini Alif Lam Mim. Ain? Kadang kita meremehkan. Kurang Ustaz. Tambah 5 ayat, kemudian hari kedua nggak baca sama sekali, lebih jelek. Lebih baik tiap hari satu ayat. Dalikal kitabul la raib fi hudal muttaqin. Ulang lagi Alif Lam Mim, dalikal kitabul la raib fi, dan seterusnya sampai antum selesaikan Al-Baqarah. Kalau kita menghitung dengan akal kita misalnya, Al-Baqarah, afwan, 1 bulan, 1 tahun berapa hari? 360. Kalau hitungan apa? Bisa 365 hari. Sahih? Berarti ikhwati azaniyah wa iyyakum, mestinya setahun sudah hafal apa? Al-Baqarah. Kalau kita mau menghitung pakai akal kita, maka kita katakan 365 hari cukup buat menghafal Al-Baqarah. 1 tahun hafal Al-Baqarah. Tapi kita ini loh, Masya Allah, udah berapa Ramadan kita ketemu. Imam masjid tiap mengimami Al-Baqarah, kita sampai sekarang belum hafal Al-Baqarah. Bagaimana kita akan masuk dalam kategori barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah fakirkan dia dalam urusan apa? Agama. Maka hafalkan Quran. Pemuda-pemuda diingat. Umdatul Ahkam. Sebentar Umdatul Ahkam itu ya Qasbillah. Hadisnya sekitar 400 sekian. Nggak sampai 500. Nggak sampai 500. 2 tahun hafal. Kalau 1 hari 1 hadis, 365 hari sudah hafal. Sahih? 2 tahun mungkin Umdatul Ahkam. Apa itu Umdatul Ahkam? Umdatul Ahkam jadi kita nggak tahu gitu kan ya. Kami katakan kepada diri kami, kepada saudara kaum muslimin, ayo belajar ilmu agama, belajar. Jangan sampai dibuang-buang waktu kita. Kami berpesan kepada diri kami dan kepada antum semua, sudahlah tinggalkan itu fitnah handphone, tinggalkan akhir. Mulai cerdas menggunakan handphone, gunakan pada waktunya. Enggak setiap saat harus melihat apa? Itu benda yang namanya handphone. Jangan. Kita dulu nggak punya handphone, mati atau hidup? Maka jangan merasa hina kalau kita nggak punya handphone. Dan kami nasihatkan kepada kaum muslimin itu, Masya Allah, buang waktu. Saya pernah bilang sama Hidayat, kalau saya tidak salah ya, Hidayat punya 10 grup, 1 grup 100 orang atau 1000 orang, berarti 10 grup berapa ribu? Kalau 1 grup 100 orang, 10 grup berapa Sulaiman? 1000. Ya. Setiap orang antum baca habis waktu 2 detik misalnya. Setiap orang itu antum baca. Maka kalau 1000 udah berapa detik? 2000 detik berapa jam? Buang usia. Buang waktu tidak Alhamdulillah. Buang waktu. Akhirnya anak punya grup seperti antum. Tapi alhamdulillah suatu ketika istri saya buka, lihat nih, udah 2000 sekian belum dibaca. Saya pikir kalau 2000 saya baca semua, habis waktu saya. Sudah buka, delete, habis. Yang penting-penting saja yang ingatkan antum tentang akhirat antum baca. Kalau cuma informasi, ayo olahraga, nggak perlu, nggak usah. Nggak manfaat. Di sana murah pisang harganya, nggak penting, nggak penting.
Buang waktu, buang umur. Sahih Alhamdulillah. Maka kami nasihat kepada antum, bayangkan enggak usah banyak-banyak bikin grup. Satu grup sudah cukup. Hidayat kalau punya 10, hapusin 9 atau hapus semuanya, enggak manfaat. Enggak terlalu penting. Pak ini Alhamdulillah. Nah, kami katakan kepada antum semua, ini ilmu penting. Karena ketika itu baru kita kelihatan kejayaan Islam itu dengan cara ilmu. Dan percayalah, kalau kaum muslimin pemuda-pemudanya disibukkan dengan ilmu, sebentar lagi akan dibukakan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Sudah masuk waktu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan syirah. Ingat, tiap Kamis yang pertama kita baca kitab apa? Kitabul Ilm. Kalau antum punya bukunya bawa. Sudah diterjemahkan. Judulnya Kitabul Ilm. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.